hari Jumat ini banyak baca-baca istighfar. Jika mentok pada sebuah kesibukan yang benar-benar menyibukkan, ambil kesimpulan dengan apa? Dengan istighfar, sehingga doa-doa yang tertunda itu akan sampai karena istighfar ini permohonan maaf pada Allah. Jika permohonan maaf ini kabul, maka doa-doa yang lain itu kabul ikut dengan istighfar. Jadi jika Anda sibuk, pekerjaan Anda padat, sulit sekali untuk duduk, solusinya istighfar. Asal jangan kemudian ada dalam kesengajaan tidak duduk gitu. Detik ini saya memegang buah jambu. Saya suka sekali jambu. Jambu ini khasiatnya juga boleh dilihat tuh di Google. Jambu. Saya tidak suka makan jambu dengan diiris rapi, dengan dikupas kulitnya. Hanya saja kalau ada yang hitam-hitam begini saya colek begini pakai kuku tuh, agar supaya binatang yang ada di dalamnya ini nggak mati begitu. Dia masih hidup toh, siapa tahu ada ulat di situ. 1, 2, 3, saya cari lagi, itu ada lagi tuh. 3, 4. 4. Ada sarangnya semut. Sian, jangan diganggu. Biasanya saya suka yang merengkel, tapi ini kayaknya udah minat berapa hari di rumah, ini baru saya pegang lagi. Itu ada banyak nih kecil-kecil. Kalau kita nggak hati-hati di sini, membawa korban pada binatang yang ada di sini. Seluruh dunia yang namanya jambu sama, rasanya sama. Mau rambutan, mau apa, beda pohonnya, rasanya yang sama. Rasa duren, manis tidaknya, pahit tidaknya, ya segitu-gitunya dah. Tapi duren tetap rasa duren. Jambu pun begitu. Saya coba makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta izin pada Allah. Setiap yang ada itu dibuat Allah untuk hambanya, untuk makhluknya. Ada obat di dalam sini, ada obat di dalam buah-buah yang lain.
di dalam daun, di dalam pohon, di dalam semua tumbuh-tumbuhan. Ada manfaatnya buat kita manusia. Jadi begitu. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakannya pun jangan dengan tangan kiri, nggak baik. Pakai tangan kanan. Menggigitnya pun pelan-pelan. Mengunyahnya pun pelan-pelan. Sesuatu yang bernyawa, sesuatu yang bernama itu makhluk. Ketika kita sentuh dan kita makan, sebelumnya ya minta izin sama yang punya. Seperti apa di dalamnya, ada biji-bijinya. Oke, selain ini juga kita kalau mandi apa itu, hati-hati ciduk air. Air tuh makhluk, sesuatu yang bernama makhluk. Gitu. Pelan-pelan hidupnya biar nggak sakit. Kasihan air tuh. Udah buat nyiram badan kita biar segar. Kita bisa sikat gigi dengan air. Kita kasih sabun. Gitu. Jadi bukan orang lagi, udah masak ini. Subhanallah. Tapi saya sayang sama dia. Kita sayangi dia. Kenapa? Buat kita makan. Dia akan berjalan menyusuri, menelusuri mesin-mesin yang ada di dalam tubuh kita, yang notabene kita nggak tahu seperti apa kerjanya mesin-mesin itu. Ya, betul ya, nggak ada yang mampu. Seperti apa jantung kita, sebesar apa jantung kita. Jantung makhluk loh. Ini kita makan dengan disiapkan oleh Allah. Gigi kita, rasa kita, lidah kita, air liur kita. Andai kita nggak punya air liur bagaimana? Kering mulut kita. Makanan yang kita minum diimbangi oleh air liur. Ilmu Allah. Itu ilmu Allah. Istighfar, ya. Istighfar. Belum terbuka, masih bijinya masih ada di dalam. Saya coba makan lagi ya. Manis. Tetap rasanya jambu. Tidak terasa durian. Saya pernah sakit DPD, sembunyi-sembunyi sama dokter. Istri saya kasih itu jambu, jus jambu untuk trombosit kita.
bagus ini jambu. Dia akan senang dimakan oleh orang yang beriman. Tenang. Ayam kita sembelih. Saya akan cerita. Ayam itu waktu itu saya puasa. Malamnya bilang sama tetangga saya yang biasa nyembeli ayam untuk kami, tolong ayam ini saya mau pakai buka puasa besok. Jadi nggak perlu izin lagi, tangkap, kemudian sembelih, karena buat buka puasa. Saya bilang sudah. Begitu besoknya menjelang maghrib datang ke rumah, Mas Yunus, ini ayam sudah saya potong. Nah, terus kenapa? Namanya Rohim. Kenapa Rohim? Saya heran ini, rupanya ayam ini gak makan. Dia ikut puasa, Mas. Di dalam tempat makannya sebutir pun, sedikit pun tidak ada makanan. Aneh. Sedikit pun tidak ada makanan. Saya berpikir, ya Allah, ya Rabbi. Dia mempersiapkan diri, ayam ini. Dia mempersiapkan diri dan kemudian menangkapnya pun tidak sulit. Ayam sebelum masuk kandang, dan kebetulan ayamnya di pohon lagi. Kalau dia itu ditangkap, ya namanya ayam liar. Ya maksudnya ayam saya, cuman kan hidup liar dia. Sulit ditangkap. Tapi itu ditangkap tidak sulit. Heran, seperti menyerahkan dirinya. Tempat makannya ampela itu kan, ya ampela kalau nggak salah ya, nggak tahu apa dah. Itu kosong, tidak ada sedikit pun makanan. Mustahil ayam nggak makan. Saya masih belajar dalam iman, dalam takwa pada Allah. Tapi melihat itu ayam pun ngerti. Dia senang dimakan oleh orang yang berniat semacam saya. Indah semua. Begitu. Jambu lagi. Saya tidak berani makan itunya, bijinya. Karena keras. Usia saya sudah 57 tahun. Makan keras-keras tuh saya kurangi. Coba lagi ya. Apa yang saya enggak kan? Alhamdulillah. Ada siapa? Namanya Harry itu. Lagi ngobrol begini, dia mau ngobrol apa nggak tahu. Jadi saya cut aja. Jadi begitu, subhanallah kehidupan.
manusia diutamakan sama Allah. Manusia itu diutamakan sama Allah. Hebatnya Allah. Begitu sayangnya Allah pada kita. Sayang Allah pada kita. Lumpuhkan dirimu. Lumpuhkan dirimu. Semata-mata hanya untuk Allah. Tidak akan ada yang mampu menenangkan pikiran kita, dunia, alam semesta, kecuali satu, kepasrahan kita pada Allah. Allah ikhlas pada zatnya. Allah itu ikhlas pada zatnya. Sehingga menyampaikan ikhlas untuk makhluknya itu tanpa batas. Tanpa batas. Ikuti jejak Allah. Serahkan hidupmu. Pasrahkan hidupnya. Bersandar pada Allah. Jika kau tidak punya bahu untuk bersandar, masih ada sejadah untuk kau cium. Segala-galanya hidup hanya untuk Allah. Kita tidak tahu hidup itu apa. Maka kemauan Allah lah. Kemauan Allah lah atas hidup kita. Kemauan Allah atas hidup kita. Jangan ajang kesombongan. Tak terasa dari nol saya hidup di dunia sampai umur 57 tahun. Tak terasa. Apa aja yang saya kerjakan sudah gaib. Sudah gaib adanya. Gaib. Mau diingat bagaimana? Maka karena kita tidak ingat, Allah tempatkan malaikat pada diri kita untuk mencatat seperti apa yang kita ucapkan. Sepatah pun tidak akan terlepas dari kontrol dari malaikat. Tidak akan terlepas. Sepatah kata pun, ya, tidak, itu tercatat. 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 Bagaimana dengan perbuatan kita? Kamera Allah, kamera para malaikat jauh lebih canggih dari kamera handphone saat ini. Kamera shooting, matinya kamera itu. Ini kamera Allah loh, yang nanti diputar di sana. Saya ingin mengatakan, seperti apa tadi saya mau makan ini, gaib sudah tertelan, baru beberapa detik, 1 menit mungkin, atau 2 menit. Tapi ini seperti ini, bentuknya begini pun karena siapa? Karena izin Allah. Saya gigit, saya makan, saya bismillah, saya istighfar. Jatah saya dari langit tidak akan tersisa sedikit pun nanti. Karena dari sisa itu menghambat rezeki yang lain. Saya pun makan begitu. Sebutir pun tidak ada sisa. Karena jika tidak ada sisa, jika ada sisa, itu menghambat rezeki yang lain. Jadi habis
harus habis. Minum 1 gelas cat jatah itu habis, kopi 1 gelas habis. Jadi begitu. Hari ini hari Jumat. Hari Jumat. Hari istighfar. Hari istighfar. Hari istighfar. Dikumpulkan umat Rasulullah di masjid setiap minggu, setiap hari Jumat, diberi nasihat, diingatkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami meminta, kepada Engkau kami menyembah. Kami, bukan saya. Itulah hebatnya Islam. Maka pahala berjamaah itu berlipat ganda. Terlalu banyak manusia yang berbuat salah di sepanjang bangun tidur sampai tidur lagi. Jika Allah tidak adalah dalam ridhonya memaafkannya dengan berlipat-lipat ganda pahala, habis kita. Maliki yaumiddin. Habis kita. Allah Maha Pemurah, Maha Rahman, Maha Rahim. Memberikan siapa yang berdoa meminta maaf dengan berlipat ganda pahala. Untuk apa? Untuk menghapus berapa miliar triliun pekerjaan kita yang mengandung dosa. Jika ibadah kita tidak dilipat gandakan pahalanya sama Allah, bullshit, kita bisa masuk surga. Surga ada, neraka ada. Itu bukan omong kosong. Keduanya ada. Karena Allah menciptakan takdir. Takdir itu berkaitan dengan pahala dan dosa. Bagaimana orang itu sikap menyikapi akan takdir tersebut. Takdir itu problem yang harus disikapi oleh kita. Hasilnya pahala dan dosa. Saya coba makan lagi ini. Subhanallah. Wah. Bijinya keras banget ya. Pengen saya telan sih, cuman gimana? Tapi saya coba dah sedikit dah. Aduh. Ya, sebuah jambu sudah sisa 3/4 lagi. Sekian dari saya, lebih kurang mohon saya dimaafkan. Barakallahu fikum. Hari Jumat, hari istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.